belum benar-benar bisa yakin akan menjadi pembawa baki di hari-hari sebelumnya, karena kan ada rasa keinginan aja melihat paskibraka, merasa itu mungkin tempatnya Yasmin. Ya keren Yasmin, dan Yasmin juga sebenarnya tidak terlatih fisik dari kecil, jadi baru mulai latihan fisiknya tuh saat ini tuh agak kaget ya sama latihan fisik seperti ini. Pastinya kalau membawa baki ada beberapa latihan lebih terperincinya, kayak naik tangga harus latihan lagi, jadi ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Ya seperti yang Nabila tadi, paling banyak itu yang ditekankan pasti senyum, harus senyum terus. Jadi Yasmin cukup kesusahan di gerakan dan ditekankan di mental juga, jadi ya dua-duanya susah sebenarnya. Jadi itu yang tertanam dalam diri kita, merah putih itu dalam jiwa kita yang harus terus ada, dan kita di sini sebagai Yasmin sebagai pembawa baki yang akan membawa bendera merah putih pastinya sangat bangga. Kita harus merdeka dalam belajar, kita tidak boleh terpengaruh oleh pergaulan bebas, di mana yang kita semua tahu di zaman sekarang sudah terlalu banyak pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Karena kalau di paskibraka ini Yasmin merasa Yasmin jauh lebih disiplin, ya bisa mengatur waktu, sedangkan kalau kehidupan sehari-hari Yasmin di rumah itu jauh lebih pemalas ya sebenarnya. Tribuners, khususnya di Kota Ternate, Maluku Utara, mungkin sudah menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Ngaralamo Salero Ternate pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Sebelum upacara, kami berkesempatan untuk mewawancarai Yasmin, siswi SMA Negeri 8 Kota Ternate yang dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pembawa baki. Tentunya untuk mendengar cerita hingga kisah perjuangan Yasmin sebagai paskibraka Kota Ternate hingga dipercaya sebagai pembawa baki. Tribuners, Anda sedang menyaksikan saksi kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Ya baik, perkenalkan nama saya Yasmin dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Pertama kali Yasmin tahu bahwa Yasmin terpilih sebagai pembawa baki? Kebetulan sebenarnya sampai pengukuhan malam ini baru tahu banget, ya, benar-benar nggak pernah kepikiran sebenarnya. Ya baru tahu malam ini, belum benar-benar bisa yakin akan menjadi pembawa baki di hari-hari sebelumnya, karena kan dari pelatihnya juga masih otak-atik orang-orangnya, jadi kita tidak bisa menebak sebenarnya siapa yang bawa baki. Jadi benar-benar baru tahu malam ini saat pengukuhan. Berarti Yasmin tidak ada firasat sama sekali kalau Yasmin lah yang terpilih gitu jadi pembawa baki? Iya, belum ada, maksudnya belum yakin. Oke, nah malam ini Yasmin tahu Yasmin yang terpilih, bagaimana perasaannya? Pastinya senang sekali ketika diumumkan jadi pembawa baki pengibaran, rasanya sangat senang pastinya. Yasmin kan tadi bilang bahwa Yasmin tidak ada pikiran ya terpilih, tapi apakah Yasmin sebelum pengumuman ini ada harapan kah? Ada, pasti ada harapan yang sangat besar dari Yasmin sendiri. Yasmin sangat ingin pastinya untuk menjadi pembawa baki. Dan apa yang membuat Yasmin atau sudah cita-cita sejak dulu atau seperti apa? Kebetulan mulai terinspirasi dari ya kebetulan pas awal masuk SMA itu baru mulai cari tahu tentang paskibraka, terus kemudian saat mau masuk ke seleksi sekolahnya, mau mendaftar, itu baru cari-cari tahu lagi dan akhirnya memutuskan untuk masuk karena ada rasa keinginan aja melihat paskibraka, merasa itu mungkin tempatnya Yasmin. Keren gitu? Ya keren. Dari seluruh tahapan seleksi dari awal dan juga sudah disimpan di sana, apa yang Yasmin paling susah? Tahapan paling susah
Iya, sebenarnya dari seleksi juga pasti udah susah banget ya. Tapi tetap aja saat seleksi itu masih banyak orang, masih banyak teman yang saling baku bawah tiap hari. Jadi rasanya masih muda, tapi saat masuk mulai berkurang teman-temannya. Jadi sebenarnya tetap paling susah menurut Yasmin saat latihan hari-hari karena Yasmin masih harus belajar mengatur waktu lagi. Belum lagi kadang baju itu masih harus dicuci sendiri lagi, dan karena kita latihannya sering alias pagi sore juga. Jadi itu waktu yang masih susah buat Yasmin, dan Yasmin juga sebenarnya tidak terlatih fisik dari kecil. Jadi baru mulai latihan fisiknya tuh saat ini tuh agak kaget ya sama latihan fisik seperti ini. Jadi susah iya. Sebelumnya Tidak pernah ikut kegiatan non akademik seperti ini. Dan ada tidak walaupun ini keinginan juga ya, ada rasa ini lah mau masuk ke pasti ini pasti ada, atau adakah momen-momen Yasmin kayak menyerah diri nggak sanggup gitu di saat masa seleksi itu atau masa latihan kah atau masa apa? Alhamdulillah belum ada ya, nggak pernah kepikiran sampai di titik menyerah, tidak ada. Semangat terus. Nah, bagaimana kesan Yasmin bersama teman-teman ya, bersama Naila, bersama teman-teman yang lain saat proses latihan di lapangan sampai saat ini, kesannya seperti apa? Kesannya ya sebenarnya semuanya saling baku bawa kan, jadi sebenarnya seru-seru aja. Apalagi teman-temannya tuh saling suportif, pelatihnya juga suportif banget. Kita juga banyak pendukung, terus Yasmin dari sisi orang tua juga sangat mendukung ya. Jadi alhamdulillah baik sekali. Ya, masih ada. Kalau boleh tahu, hanya dari dia dari latar belakang apa ya? Latar belakang pekerjaan dua-duanya tidak ada sih dari kalau ibu itu PNS ya, kalau ayah itu pekerjaannya dia di bagian karyawan swasta. Pembawa ini tanggung jawab apa ya? Berat gitu sebenarnya, ada beban tersendiri ya. Sebagai pembawa. Apa yang paling diberikan oleh Yasmin pas pertama kali tahu kalau Yasmin yang diberikan tugas itu? Yasmin hanya mencoba untuk meyakinkan diri Yasmin sendiri kalau Yasmin pasti bisa dan pasti lancar, dan terus mencoba untuk tenang dan diikuti dengan doa dan support dari teman-teman sekalian. Nah, kalau selama kan ada latihan biasa, sama ada latihan khusus mengobati. Iya ada. Nah, itu perbedaannya yang dirasakan Yasmin seperti apa? Perbedaannya kalau latihan pagi sendiri itu kan kita cuma 4 orang ya, jadi lebih sepi pastinya. Teman-teman yang lain istirahat. Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, sama-sama saja. Cuman pastinya kalau membawa baki ada beberapa latihan lebih terperincinya, kayak naik tangga harus latihan lagi. Jadi ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Pas latihan membawa baki, apa sih yang paling ditekan dari pelatih? Senyum. Sekali lagi senyum. Iya. Jadi dari tadi juga Iya. Yasmin ini kayaknya terbiasa. Iya, dari dua-duanya ya seperti yang Nai bilang tadi, paling banyak itu yang ditekankan pasti senyum. Harus senyum terus. Oke, kalau selama latihan ada pernah lakukan kesalahan? Sering sekali pastinya. Sering sekali pastinya. Itu respon pelatih seperti apa? Iya, kadang mereka kadang cuman geleng-geleng kepala. Tapi nggak fatal-fatal, aman lah. Aman lah, aman. Masih seru lah latihannya. Masih seru. Nah, Yasmin, apa yang paling susah? Jaga gerakan atau mental? Seperti yang Yasmin bilang tadi, sebenarnya Yasmin kan tidak ada latihan fisik dari awal ya. Jadi Yasmin tuh lumayan kesusahan di gerakan dan lain-lain karena Yasmin tidak pernah kayak Naila tadi kan, dia dari SD dari kecil sudah ada pernah ikut pocil dan lain-lain. Nah kan Yasmin tuh tidak ada latar belakang seperti itu. Jadi Yasmin cukup kesusahan di gerakan dan ditekankan di mental juga. Jadi ya dua-duanya susah sebenarnya. Ini adalah maaf Yasmin, anak bersaudara berapa? 3 orang. Anak berapa ya? Anak pertama. Anak perempuan pertama. Iya. Nah, nanti Yasmin pas
tampil, ini kan pasti banyak sekali yang nonton. Pasti. Apa yang bikin Yasmin semakin pede? Atau mungkin itu justru ada tekanan tersendiri di Yasmin? Sebenarnya makin excited kalau makin banyak orang itu rasanya lebih semangat ya. Oke. Nah, ini berarti baru sekali tadi nih. Iya. Kapan datang ya? Iya tadi datang. Apa reaksi orang tuanya Yasmin pas tahu Yasmin datang? Senang pastinya. Mereka juga terharu merasa Yasmin ternyata bisa ada di posisi ini tanpa mereka bisa. Sukses deh. Bukan output. Sorry, Mana? lanjut Yasmin. Ya jadi dari kedua orang tua pas tadi pertama kali lihat Yasmin mereka nangis terharu, mereka bahagia senang Yasmin bisa dapat posisi yang dari dulu memang Yasmin pengen juga. Ada pesan khusus kah dari orang tua untuk Yasmin? Banyak doa. Banyak ya, kalau pelatihan sebelum yang nonton ya. Iya banyak doa katanya nanti kalau mau maju baca Bismillah. Amin. Ini mungkin agak nasionalis sedikit ya. Bagi Yasmin pribadi, apa artinya? Apa artinya bendera merah putih Yasmin? Bendera merah putih. Generasi muda sebagai pembagi, kira-kira Yasmin. Naik kasih inspirasi. Iya jadi jadi bendera merah putih sendiri buat Yasmin seperti yang seperti yang pelatih bilang kalau putih itu tulang, merah itu darah. Jadi itu yang tertanam dalam diri kita. Merah putih itu dalam jiwa kita yang harus terus ada. Dan kita di sini sebagai Yasmin sebagai pembawa baki yang akan membawa bendera merah putih pastinya sangat bangga. Nah, apa pertanyaan berat sekali. Nah, ini kemerdekaan kan biasa dimaknai sebagai kayak upacara doang. Kalau menurut Yasmin sendiri, apa sih bentuk kemerdekaan yang bisa dilakukan anak muda sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, Kehidupan sehari-hari. kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari ya jadi kemerdekaan sebagai kita yang masih muda, untuk kita yang anak muda ini pastinya kita harus merdeka dalam belajar. Kita tidak boleh terpengaruh oleh pergaulan bebas, di mana yang kita semua tahu di zaman sekarang sudah terlalu banyak pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Nah, Yasmin mungkin tadi tidak sempat disinggung. Yasmin cita-citanya apa? Ya, jadi sebenarnya sama kayak Nai tadi, pembawa baki penurunan dokter. Jadi tidak ada cita-cita jadi Dalam kedinasan, ya tidak. Oke, kalau tidak jadi paskibraka, sebenarnya Yasmin dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalau tidak membangun ya, sebenarnya Yasmin tidak, pastinya ada jauh berbeda ya sebenarnya. Karena kalau di paskibraka ini Yasmin merasa Yasmin jauh lebih disiplin, ya bisa mengatur waktu. Sedangkan kalau kehidupan sehari-hari Yasmin di rumah itu jauh lebih pemalas ya sebenarnya, tidak disiplin waktu dan lain-lain. Coba jadi menurut Yasmin di paskibraka ini sangat mengajarkan Yasmin untuk menjadi manusia yang lebih baik jauh. Berarti nanti setelah paskibraka lebih disiplin. Iya, Yasmin juga sebelum masuk paskibraka jauh lebih tidak mandiri. Oke, sudah. Yasmin sama Naik nanti dokter ke ini ke kampus mana? Soalnya Indonesia. Kalau Yasmin nanti kedokteran mau lanjut di mana? Insya Allah Universitas Hasanuddin, Makassar. Amin. Dipersiapkan dari sekarang. Oke. Closing statement harapan Yasmin nanti pas bawa baki dan seterusnya.
Iya, jadi harapan Yasmin untuk tanggal 17 nanti pastinya semuanya sukses, pengibaran, penurunan, pasukan 8, pasukan 17 semuanya aman, terkendali. Harapan selanjutnya semoga kita semua di Paskibraka ini tetap akan terus berteman sampai seterusnya dan sukses terus, lancar. Amin.